Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idznihi wa sirajan munira. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi addal amanah wa ballagar risalah wa nasahal ummah wa kashafal gummah wa tarakaha ala tariqatin bayda lailuha kanahariha wa la yazibu anha illa halik. Ayyuhal muslimun al-hadirun wal hadirat rahimakumullah, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahussukum bi ta'atihi wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Alhamdulillah, pada hari yang mulia dan mubarakah ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan rahmat dan kasih sayang kepada kita semua sehingga kita bisa melangkahkan kaki meninggalkan berbagai aktivitas keseharian kita untuk datang ke masjid ini melaksanakan salat jamaah Jumat. Semoga kesadaran seperti ini mampu kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya perintah beribadah bukan hanya di bulan suci Ramadan, tetapi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita mati. Barulah selesai tugas dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ya kembali saya mengingatkan dan mengharapkan kepada kita semua, semoga semangat beribadah tidak luntur, tidak mundur setelah bulan Ramadan meninggalkan kita semua. Tetapi bagaimana mampu kita pertahankan dan mewarnai aktivitas keseharian kita. Kita sudah dilatih dengan ketaatan, berbagai pintu-pintu kebaikan kita bisa lakukan. Mari kita teruskan dan kita tingkatkan sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga perlu kita jaga adalah bagaimana hubungan antar sesama kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua tentang bahaya orang-orang yang memutuskan silaturahim dengan sesamanya manusia. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, yaitu la yadkhulul jannata qati'. Pertama, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Yang kedua, yaitu bagaimana kita memperbaiki dan meningkatkan hubungan terutama dengan tetangga kita. Karena Rasulullah SAW juga mengingatkan, yaitu wallahi la yu'minu, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min alladzi la ya'munu jaruhu bawa'iqah. Nabi sampai bersumpah 3 kali. Begitu pentingnya, begitu perlunya kita perhatikan orang yang ada di sekitar kita, terutama tetangga kita. Karena Rasulullah SAW sampai bersumpah 3 kali bahwa demi Allah, demi Allah tidak diakui beriman orang yang tidak aman tetangganya dari gangguannya, baik gangguan fisik begitu pun gangguan lisan kita. Artinya sering ada cekcok, sering ada masalah dengan tetangga. Oleh karena itulah jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita di samping berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala juga berusaha dan berupaya bagaimana sampai hubungan silaturahim ini kita jaga dan kita perhatikan supaya apa yang menjadi ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak terjadi pada diri kita semua. Tetapi kita bagaimana supaya tetap harmonis, karena mari kita Pak belajar dengan 2 kaki kita. Kaki kita baru bisa berjalan harmonis dan normal kalau bergantian. Ada yang maju, ada yang mundur. Itu model kehidupan kita. Apa maknanya nih Pak ini? Bahwasanya kalau hari ini kita yang menolong orang, kita yang membantu orang,
Kita yang punya, tidak menutup kemungkinan besok lusa kita yang butuh bantuan dan pertolongan orang. Karena yang namanya penyakit, musibah bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Kita tidak bisa prediksi. Sebagaimana yang kita saksikan sekarang ini Pak, ini di beberapa wilayah di negara kita di Indonesia ini, baik di Sulawesi Selatan sendiri pernah dilanda banjir bandang, longsor, begitu pula di Jawa dan di Sumatera. Mudah-mudahan saja daerah kita ini aman. Tetapi mari kita Pak, waspadai semua yang bisa mengundang bencana dan malapetaka. Mari kita berusaha menghindarinya, agar supaya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan bencana dan malapetaka itu. Istilahnya di UGI jale patulak balah. Apa yang bisa kita lakukan? Ya inilah tadi ini Pak, bagaimana hablum minallah kita jaga sebagai kewajiban kita terhadap Sang Pencipta yang memberikan segala-galanya kepada kita semua. Apa yang mesti kita lakukan? Kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian ini pintar-pintar mensyukuri nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua ini, apa janji Allah? Itu ada lam pasti Pak, lam taukid. La azidannakum. Pasti Allah tambahkan itu nikmat, baik dalam jumlahnya begitu pula dalam kualitasnya. Jadi inilah yang perlu kita Pak. Di samping kata Rasulullah SAW itu Pak, bagaimana wajib kesyukuran kita? Kata Rasulullah, pertama, di saat kita mendapatkan nikmat, yaitu ma wajada khairan falyahmadillah. Di saat kita mendapatkan nikmat, apapun bentuknya nikmat itu, sekecil apapun nikmat itu, kita bersyukur. Karena tidak semua orang yang bisa mendapatkan nikmat seperti itu. Ada orang sudah banting tulang, mandi keringat, tinggalkan kampung halaman, berpisah dengan keluarganya, tetapi tidak seperti itu apa yang dia dapatkan. Tidak sebagaimana apa yang dia harapkan. Oleh karena itu, jamaah Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita di samping menjaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat ibadah yang memang sudah menjadi harga mati dan tidak bisa kita tawar-tawar, karena juga sebenarnya Pak, kalau kita mau sadar, ibadah 5 waktu, kalau kita mau berpikir hanya berapa waktu yang diperlukan. Paling lama kalau kita salat 5 waktu ya, tidak berjamaah di masjid, paling lama 10 menit. Paling lama 10 menit. Jadi kalau diratakan 5 kali 10, 50 menit, tidak cukup 1 jam. Allah berikan waktu kepada kita 24 jam. Mau dikemanakan itu waktu? Mau dimanakan itu waktu? Diapakan itu waktu? Oleh karena itulah, ya tidak ada jalan lain yang perlu kita lakukan kecuali selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa keberadaan kita di dunia ini pertama atas izin Allah Subhanahu wa taala dan atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya Allah merahmati kita? Bagaimana Allah supaya memberkahi aktivitas kita ini, juga kita punya kewajiban. Jangan hanya hak kita perhatikan, kita minta, kita tuntut, sementara kewajiban kita tidak berjalan. Mudah-mudahan itulah yang perlu kita ingat dan perlu kita pertahankan sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan kita mengakhiri hidup kita ini dalam keadaan husnul khatimah. Karena Rasulullah SAW juga mengatakan, innamal a'malu khawatimah. Sesungguhnya amal yang diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah api yang terakhir, api yang mengakhiri kita. Makanya Rasulullah SAW juga mengajari kita doa Pak, yaitu Allahumma inni, kita minta kalau pribadi ini Pak ya, as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, akhirilah hidup saya dalam keadaan kebaikan. Ya maka sinarikku karsilalono pura sempaja atau sementara mengaji. Sementara memberikan bantuan dan pertolongan kepada orang yang ada di sekitarnya, tiba-tiba dipanggil menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Lantas karena kita tidak tahu kapan itu ajal tiba dan menjemput kita, makanya ditambah lagi, wa a'udzubika min su'il khatimah. Dan saya memohon kepadamu ya Allah, jangan sampai saya mengakhiri hidup saya dalam keadaan su'ul khatimah. Karena tadi itu bahwa amal yang menentukan itu apa yang terakhir, bukan di awal, bukan di pertengahan. Jadi inilah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang pintar mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita berbagi waktu kepada Sang Pencipta dan waktu kepada orang yang ada di sekitar kita.
Nah, karena itulah tadi itu Pak Jawa, bahwasanya Rasulullah SAW itu mengingatkan kepada kita, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya, baik gangguan lisan begitu pula gangguan anggota tubuh kita yang lain. Nah, bagaimana supaya harmonis dalam kehidupan kita ini Pak ini? Jadi di samping kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga berusaha dan berupaya bagaimana membuktikan ketaatan kita kepadanya semaksimal mungkin. Kemudian juga kepada orang-orang yang di sekitar kita ini, baik yang menjadi tanggung jawab kita sebagai pemimpin rumah tangga, begitu pula tetangga dan orang-orang yang memang layak kita bantu dan kita tolong. Karena dengan bantuan kita ini Pak, sepintas menolong orang itu yang sebenarnya pahalanya untuk kita. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati kita, membimbing kita, menuntun kita untuk senantiasa patuh taat mentaati Allah Subhanahu wa taala, karena jaminannya juga wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa saja yang bisa mentaati Allah, mempraktekkan apa yang Allah perintahkan dalam kehidupan sehari-harinya, maka itulah orang-orang yang akan dijamin bahagia dunia dan akhirat. Tentu kalau ayat ini mau dibalik, orang yang membelakangi Allah, mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, celaka dunia akhirat, wal iyazubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi Pak, kita bermohon kepadanya menuntun kita, membimbing kita untuk senantiasa patuh taat melaksanakan perintah, menjauhi larangannya, sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Ja'alani Allah wa iyyakum minal aminin wal faizin wa dakhalani wa iyyakum bil jannati wan na'ibil muqim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idzni wa sirajan munira. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana afrij alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ya Allah, hadza du'auna wa minkal ijabah wa anta qulta wa qulukal haq. Ud'uni astajib lakum fastajib du'ana ya rabbal alamin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadil hajat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.